Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Makassar, pemirsa kita semua, Haji Ahmad Hidayat. Yang saya hormati semua pengurus PCNU, baik dari Suriah maupun Tanfidiyah, terutama kepada ketua Tanfidiyah yang kita banggakan bersama. Alhamdulillah keberadaan NU di Kabupaten Karawang ini boleh katakanlah sudah cukup eksis, dan mudah-mudahan jadi ke depan NU tambah lebih maju lagi. Sebenarnya saya tidak persiapan ini, tapi ditunjuk ke ketua yang wayang nawe tentunya terus guru. Ini kita bicara sekarang fenomena keberadaan Islam di Indonesia ini, terutama dengan kasus telepon. Ini ada telepon Islami gitu ya. Jadi ada semacam seolah-olah sesuatu hal yang menimbulkan gejolak juga di antara sesama umat Islam. Ini tugas kita selaku warga Nahdliyin, terutama para ustaz. Kalau boleh dikatakan sekarang ini untuk memberikan pengajian tausiah kepada mereka tidak hanya dengan fiqhul manquli, tapi juga perlu dengan fiqhul manhaji. Jadi kalau manqul itu hanya secara tekstual saja. Kalau Safina, Tujan, Bajuri terus ya. Tapi perlu juga dengan manhaj. Kenapa? Karena ketika mereka berhadapan dengan tekstual akan timbul satu pemikiran yang kaku. Jadi tekstual banget, seolah kontekstualnya daripada satu nas, baik itu Al-Quran hadis tidak dipahami, yang akhirnya bisa menimbulkan satu radikalisme dan lain sebagainya. Salah satu contoh sekarang buat telepon ya. Kalau kita telaah af'al Nabi itu kan secara umum ada dua, min af'alil zibiyah, yang kedua wa min ghairi af'alil zibiyah. Ada perbuatan Nabi yang sifatnya itu watak Nabi, boleh katakan adat istiadat Nabi. Nah, ketika perbuatan yang adat istiadat Nabi ini oleh umat Islam Indonesia banyak dikatakan itu adalah syariat, dan itu merupakan suatu hal yang wajib diikuti. Padahal itu adalah adat istiadat. Contoh yang sekarang sedang viral, telepon. Makanan Nabi itu adalah, contohlah makanan Nabi kurma, gandum. Itu merupakan minal adah atau minal jibilah. Para ulama sepakat sesuatu yang dari adat atau jibilah tidak wajib diikuti. Namun oleh kalangan mereka justru itu merupakan bagian minasyariah. Sehingga kalau orang tidak makan apa? Tidak makan kurma, tidak Islami. Tidak makan gandum, tidak Islami. Jadi ujung-ujungnya hal-hal yang sifatnya ada itu dijadikan syariat. Pakaian juga. Ya, Nabi berangkat ke pasar, ya pakai onta, pakai anu, itu juga timbul sikap dari mereka. Ini ada sunnah. Jadi pemahaman sunnah itu seolah apa yang dilakukan oleh Nabi. Memang iyalah sunnah itu apa yang dilakukan oleh Nabi. Tapi sunnah itu ada yang sifatnya jibilah, ada yang sifatnya berjibilah. Nah, ini yang sekarang timbul ketika hal yang sifatnya ada atau jibilah dikatakan syariat. Dan tidak ada yang mereka anti kepada Islam Nusantara. Kenapa? Karena pemahamannya terhadap adat. Padahal kalau kita lihat Islam Nusantara itu mengamal, kalau secara tekstual mengamalkan Islam menggunakan budaya yang ada di Nusantara yang tidak bertolak belakang dengan asli syariah. Betul kan? Betul. Ketika saya ditanya, Ustaz apa Islam Nusantara? Saya cuma menjawab gini, saya Bu pakai batik. Saya kalau sholat pakai batik saya enggak. Itu aja.
Batik ini budaya mana? Budaya Indonesia. Sudah didaftarkan di PBB. Nah bagaimana kalau saya sholat pakai batik? Saya tanya lagi, sah nggak? Ya sah sih. Betul aja. Nah ini contohnya. Jadi anti kepada akhirnya termasuk yang ustazah yang mubalik yang di Indonesia di mana kan anti kepada Islam Nusantara. Padahal Islam Nusantara itu kalau kita terjemah adalah mengamalkan Islam secara disesuaikan dengan budaya Nusantara yang tidak bertolak belakang dengan Islam itu sendiri. Tentu kalau bertolak belakang dengan syariat Islam ya kita tolak juga, makanya tidak sah orang sholat pakai koteka. Walaupun itu budaya, betul nggak? Karena bertolak belakang dengan syariat. Ya egois pakai koteka. Jadi tidak serta-merta budaya itu ditelan kemudian kita amalkan. Saya nyawer dipermasalahkan, apa itu nyawer jangan. Karena kalau kita lihat nyawer kan isinya sodako, ya dengan menggunakan budaya, betul nggak? Permennya yang baru dah, duitnya yang sah, yang ibu-ibu yang kolot, nah biasa yang hayam, semuanya ada sodakohnya. Terus dianggap aja suatu hal yang menyimpang dari syariat. Padahal kalau kita telah secara kontekstualnya itu adalah bagian dari amal Islam dengan menggunakan budaya. Nah inilah saudara-saudara yang perlu kita berikan pemahaman kepada mereka. Sehingga zakat fitrah pun bisa-bisa nanti zakat fitrah harus pakai gandum. Ya kan? Pakai korma. Coba. Nah, kemudian aja apa? Kemarin saya dengar ada kurban yang pakai unta juga gitu. Pakai unta. Di daerah mana itu? Ya memang sah-sah saja gitu ya. Tapi ini yang perlu kita berikan pemahaman kepada mereka. Hadirin rahimakumullah. Ya, akibat dari ketidakpahaman mereka kepada manhaj tadi, maka timbulan cibiran-cibiran kepada ajaran Islam itu sendiri, terutama yang diusung oleh Nahdlatul Ulama. Saya kembalikan tadi kepada af'al Nabi. Ada zibilah, ada yang berzibilah, yang bukan watak. Yang bukan watak itu dibagi dua. Ada yang memang Nabi wa syari, Nabi sendiri yang mensyariatkan langsung. Wa mayantiqu anil hawa in huwa wahyuha. Ada perbuatan Nabi mubayyinun lima unzila. Ada yang menjelaskan kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah inilah perlunya kita mungkin ke depan punten-punten. Jadi kalau sekarang ini supaya kita maju ke dalam fiqhul manhaji gitu ya, mohon referensinya kepada para asatid, tidak hanya referensi punten dengan kitab kuning al-fiqh gitu ya. Kenapa? Kita perlu menawasan. Contoh saya cerita. Sarah Safinatun Najah itu sekarang sarahnya kurang lebih yang saya download gitu ya. Download yang saya download itu Sarah Safinah aja ada 12. Ada Manarul Huda, ada Ghoyatul Munah. Itu karangan ulama-ulama sekarang kontemporer yang mana mereka memberikan manhaj kepada arkanul Islam, arkanul wudu sitatun. Putut di bawah, kama qala Allah Ta'ala, kama qala Nabi SAW, kama qala. Untuk apa? Supaya mereka-mereka ini orang-orang yang di luar sana, luar NU, betul-betul bersama oh ternyata yang diamalkan oleh orang NU itu ada dalilnya, Qur'annya ada, hadisnya ada. Yang akhirnya mereka yang tadi mencibir, mencari maki jadi diam, betul di luar kan? Contoh lagi sekarang, takrib. Kita hanya takrib atau qori. Coba lihat. Ada syarat takrib namanya at-tazhib, karangan Mustafa Bukhari, ulama Syria. Itu takrib adalah takrib tadi diberi footnote. Jadi jangan khawatir kalau kita mengajarkan fikih kepada mereka. Saya punya dalil. Dan dalilnya sohe-sohe Pak. Coba at-tazhib. Ya, sekitar 35.000 lah. Kemudian apa lagi? Kitab-kitab yang lain yang sekarang dikasih footnote oleh mereka. Majmu itu secara muhadzab. Majmu yang 7 jilid memang tidak ada tahqiqnya. Tapi kalau majmu yang 27 jilid, alhamdulillah saya punya 27 jilid. Itu semua tahqiq, muhaqqaq. Jadi at-tahqiq yaitu mendalili apa yang sudah dinyatakan oleh para ulama. Jadi ngaji majmu itu masya Allah luar biasa.
Quran hadisnya, ijma'nya di situ ya. Kamakola, terus kamakola hadis Bukhari sekian. Nah itulah yang sekarang ini perlu ditambah wawasan kita untuk disampaikan ke mereka. Jadi supaya repeh lah manehna teh ulah naon wae ka urang teh gitu. Bisa kadang urang teh ngamalkeun sesuatu hal anu teu bagus. Quran. Itu ayat Quran hadisnya. Ya. Misalnya contoh Riyadhus Shalihin. Ulah Riyadhus Shalihin unggul. Ya, beli sarahna Nujhatul Muttaqin, Bahjatun Nazirin, Kunujul Riyadhus Shalihin 27 jilid. Di situ disebutkan konteks-konteks dari hadis-hadis Riyadhus Shalihin. Sehingga ketika disampaikan kepada mereka, oh, gitunya si orang jarang kubur teh aya. Hadisna aya baginda Nabi Muhammad SAW dina bab sobar ya. Supaya repeh gitu. Iya, bab sobar. Nabi ketika itu sedang melihat ada seorang perempuan menangis di kuburan. Jadi Nabi ittaqillah wasbiri. Kumaha komentar para ulama hadisnya? Wa hadza dalilun ala jawazi ziyaratil kubur. Itu yang kita inginkan. Oh, ternyata jarak kubur teh yang gede Nabi tengah larang. Eta hadis teh dari Solim. Tanya di Solim itu kumaha teh pusti-pusti. Suka lu Wahabi karena dari Solim mah. Tapi ketika baca itu, oh gede ayat. Masalah tawasul ayat dari Solim. Bab ikhlas dan lain sebagainya. Jadi ini hadirin rahimahullah, kita mari sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah ini luar biasa dari segi tawasudnya, tawajudnya, ta'adulnya. Memang sudah benar-benar ya malu didirikan ke para aulia gitu ya. Jadi kita sekarang mengestafetkan ajaran mereka itu tidak terlalu tekstual. Jadi harus berani memberikan kontekstual kepada mereka. Kadang-kadang lah mengajak-ajak usul fikih lah. Kamu segi lapatna, iya lapatna kan kurang gitu ya. Ini lapatnya apa? Am atau khos. Ini lapat mutlak muqayyad, muzmal atau mubayyan. Kemudian amar menjadi dulu alal ibah ya, dulu alal wajib. Oh, eta mah terlalu sate gitu ya mesti. Pengertian moal. Mengertian gitu. Mengertian. Kamu maka bingung aku. Bahwa lamun ngadito qatlu dilala, qatlu tidala, zonyatu dilala, zonyatu lurut. Mengertian eta mah. Eta ya dilata. Konteks-konteks dari Al-Qur'an tadi. Jadi supaya naon, supaya mereka itu ya tadilah diam bungkam. Saya terserang misi di Masjid Daya Peruni. Itu kan di situ banyak minggu. Tiba-tiba yang kayak apa? Hikam. Mereka nggak minta kaji hikam. Oke lah, langsung ngalogat tunggul. Penjelasan apa yang dijelaskan oleh hikam? Hikam kalau yang sekarang Syekh Ubadi dan Syekh Ramdan yang kita kaji, yang kita miliki, itu memang di situ tidak ada Quran, tidak ada hadisnya. Tapi kalau kita beli, ya contohlah seperti Imam Buiti, Sarah Hitam Imam Buiti, 4 jilid, harganya 800.000. Kemudian Syekh Jaruk, kemudian ada lagi Abdul Humam, karangan Ikhwan Pisan Ikhwanul Humam. Di situ hikam itu, masya Allah luar biasa. Kama qala ta'ala, kama Nabi SAW. Jadi ngaji hikam dan ngaji Quran hadis. Yang alhamdulillah yang mereka anti kepada hikam tasawuf itu lambat laun mereka akan tertarik juga dengan hikam. Nah, itu ajil rahimahullah. Ini tugas kita bersama. Mari kita sama-sama bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama ini tetap berkibar, terutama daerah Karawang, perumahan-perumahan ini. Waduh, yang tersebut abdi kamari barang ningali Khotib Idul Adha, ketua PCNU Masjid Raya. Iya, ayo. Bagus jadi NU masuk ke Masjid Raya enak udah ketuana ieu. Iya, jadi khotibna ke sadeta menjadi khotib Idul Fitri. Abdi diajukeun saya Idul Fitri NU. Keinginan gue ini. Sok ayo supaya asupan yang khotib arah sukadinya. Berikan pencerahan kepada mereka tentang Islam wasatiyah, Islam ta'adul, Islam tawassul gitu ya, agar mereka minimal cicing repeh lah. Kayak itu tadi gitu. Ulah nyerang wae gitu ya. Yang akhirnya mereka tahu bahwa ini adalah merupakan Islam yang rahmat dan alamin, Islam yang besar. Itu saja barangkali bukan dia. Yang belum tinggal atas, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.